Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses buat guru-guru karena barusan ada ulang tahun guru ya. Mudah-mudahan semuanya sukses, semuanya sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan tentang pendekatan mikir dalam pembelajaran, yaitu aspek yang pertama yaitu mengalami. Namun sebelumnya mari kita renungkan layar di depan bahwa kata orang bijak, tidak ada siswa yang bodoh. Setuju? Ya. Yang ada adalah belum menemukan orang yang bisa memintarkan dia. Kita kadang bertanya, apa iya ya? Namun sehakikatnya, sefilosofi memang harus seperti itu. Sehingga seorang guru harus berpikir keras dalam arti untuk menjawab apa yang dikatakan oleh orang bijak itu. Oh, mungkin atau pasti ada cara saya mengajar yang belum saya lakukan. Apa itu model pembelajaran yang diterapkan, apa pendekatan, apa metode, apa asesmen, dan hal yang lain. Apabila telah menemukan, misalnya saya telah menemukan pendekatan mikir untuk merubah cara saya mengajar. Insya Allah ya, yakinlah kepada Allah bahwa orang yang ditemukan oleh siswa itu adalah bapak dan ibu sendiri. Kalau siswa sudah menemukan bapak dan ibu dan orang yang bisa memintarkan dia, maka siswa akan bilang, Alhamdulillah, saya bisa dan saya sudah menemukan. Para teman-teman guru yang saya hormati, sudah pada video sebelumnya kita sudah singgung, mikir itu ada mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Khusus untuk pertemuan eh, kali ini kita khusus akan mencoba untuk mengkaji apa itu kegiatan mengalami bagi siswa ketika pembelajaran pendekatan mikir. Ini mungkin yang perlu kita cermati, perlu kita pahami. Mudah-mudahan dengan kita memahami satu persatu, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi, secara utuh nanti mendapatkan suatu pengalaman khusus tentang pendekatan dan secara komprehensif dapat mengetahui kebutuhan keilmuannya dan dapat menerapkan di kelas masing-masing. Mengalami ya, perlu ada informasi umum ya atau pengertian atau pemahaman, yaitu melakukan kegiatan ya, doing atau mengamati ya, saat proses pembelajaran berlangsung. Apa yang dilakukan? Yaitu ya tadi pengamatan, lalu percobaan, lalu wawancara, lalu membuat sesuatu bagaikan detektif. Artinya detektif itu kan hanya sinyal-sinyal aja, petunjuk yang belum pasti, sehingga siswa berkewajiban untuk menggali ya, menjawab apa pertanyaan-pertanyaan yang dari guru itu yang perlu dilakukan. Itulah mengalami. Ya, membuat apa? Ya, dan itu dilakukan itu agar siswa mau mengamati, melakukan percobaan, wawancara, dan membuat sesuatu. Kata mau itu yang sangat berharga dan sangat dipentingkan dalam proses pembelajaran. Kalau anak sudah mau, siswa sudah mau, itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Sehingga guru ya dalam hal ini itu harus mengarahkan. Apa yang diarahkan yaitu pikiran pada kemampuan apa yang akan dikembangkan. Karena siswa sudah mau, maka tinggal dikembangkan kemampuan, motivasinya untuk terus memupuk keingintahuan yang semakin besar. Maka akan terjadi proses pembelajaran yang sangat diharapkan atau sesuai dengan konsep pembelajaran yang kita rencanakan oleh seorang guru ya. Ada hal mungkin yang perlu kita secara aplikasi ya. Ya, kegiatan mengalami itu dirumuskan pada unsur mengalami itu adalah harus mendukung pencapaian tujuan. Apapun yang kita lakukan di kelas, maka tujuan pembelajaran adalah segala-galanya harus kita lakukan.
yaitu kompetisinya ada di sana, siswa mau seperti apa, lalu materinya apa yang perlu dikuasai oleh siswa. Ya. Nah, eh, itu bisa dilakukan mengalami jika contoh misalnya sumbernya berasal dari sumber yang resmi, yaitu di capaian pembelajaran, lalu guru merupakan tujuan pembelajaran, sehingga bisa nanti diterjemahkan di kelas. Contohnya misalnya kita ambil, mohon maaf ini belajar matematika fase D misalnya. Peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, itu potongan CP-nya. Ya, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Dari CP itu coba kita rumuskan satu TP yang sangat spesial atau spesifik khusus. Misalnya siswa dapat menggunakan pengertian rasio dalam menyelesaikan masalah proporsi diinsersi dengan cinta Allah dan Rasulnya. Ya, karena di Al-Quran itu ada ayat ya yang bisa yang memperdalam tentang ilmu pembagian atau rasio. Ya. Nah, sehingga siswa itu harus mengalami ketika diberikan itu siswa mengalami dengan TP yang ada, siswa harus mengalami menemukan ya mengakui itu. Jadi bukan hanya materi aja, bahwa pengakuan bahwa perbandingan rasio itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi ya cinta Al-Quran itu ya cinta Allah dan cinta Rasul. Oh ternyata 1400 tahun lalu itu dalam Quran sudah ada ilmu perbandingan, ilmu rasio yang dalam ini untuk menyelesaikan masalah warisan. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman guru sadari, pahami, dan kita lakukan semaksimal mungkin. Sebagai penguat, sebagai contoh, ini siswa yang mengalami. Jadi mereka itu siswa itu praktik sendiri, tapi belum diskusi ya, masih mempraktekkan sesuai dengan LKPD atau sumber yang diberikan oleh guru. Guru juga belum beraktivitas secara maksimal, hanya mengontrol, memotivasi, dan lain sebagainya. Inilah, ini gambaran siswa sedang mengalami dalam pembelajaran. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan, kita pahami supaya bagaimana caranya agar siswa dapat mengalami. Ini kalimat ini yang penting pemantiknya. Bagaimana caranya agar siswa dapat mengalami. Yang pertama itu apa yang dilakukan oleh guru untuk memunculkan siswa dapat mengalami. Artinya stimulan. Guru harus menstimulan supaya siswa itu bekerja. Sebagai contoh misalnya seorang guru kepada siswanya silakan diadakan pengamatan sesuai dengan LKPD dan sumber yang telah Ibu berikan, misalnya LKPD. Tadi kebetulan matematika yang kita contohkan, ada LKPD, ada potong ayat An-Nisa ayat 11 dan buku-buku paket matematika yang lainnya. Ketika guru sudah memberikan itu, maka siswa akan melakukan apa? Atau apa yang akan dilakukan siswa? Maka siswa akan langsung melakukan aktivitas berdasarkan LKPD sebagai rujukan dan sumber-sumber yang diberikan. Maka siswa akan menemukan apa yang dimaksud dengan konten materi yang akan dipelajari. Ketika siswa itu beraktivitas mengalami langkah yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh guru adalah apa yang dilakukan untuk merespon apa yang siswa lakukan. Ketika siswa beraktivitas mengalami, maka guru selayaknya selalu mendampingi ya, memotivasi dan memberikan respon. Misalnya, oh ini sudah bagus. Ya, coba kalau yang ini seperti apa? Kalau yang ini bagaimana? Maka mereka terus akan mengalami dan merasa dihargai. Ya. Ini mungkin peran guru harus benar-benar maksimal ketika anak melakukan mengalami. Ya. Sebagai contoh, ya, kita berikan ini alternatif ya. Cara menyusun RPP mengalami, ini cara menyusun RPP-nya ya.
cara mahasiswa LPP mengalami dalam pendekatan pembelajaran berbasis mikir. Kita ambil mata pelajaran matematika, mohon maaf yang lain ya, pada prinsipnya kita analogikan saja. Fase D ya, elemen bilangan. Ya, ada CP di sana. Di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan bilangan bulat, bilangan dan sebagainya, bla bla bla. Mereka juga dapat menerapkan operasi aritmatika dan sebagainya. Lalu ada lagi yang peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, ya, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Nah, dari CP yang ada kita ambil salah satu aspek, misalnya kita ambil untuk jadikan sebagai tujuan pembelajaran, yaitu dengan pendekatan mikir dan menginsersi cinta Allah dan Rasul, bisa juga cinta ilmu, ya. Siswa dapat menggunakan pengertian rasio, proporsi dalam penyelesaian masalah. Nah, yang namanya penyelesaian masalah termasuk nanti warisan itu bisa hubungan dengan sana karena ada eksepsi ayat Al-Quran yang nanti disiapkan oleh gurunya. Kalau begitu, nah kita secara teknis teman-teman kerjakan dulu yang kolom tengah, yaitu munculkan apa yang dilakukan siswa. Apa yang akan dilakukan oleh siswa? Tentunya dari gurunya. Maka guru itu memberikan tugas kepada siswa dalam bentuk LKPD, lembar kerja peserta didik, dan sumber baik buku paket, ya, jurnal. Kalau umpamanya berhubungan dengan tadi warisan, tentang potongan ayat Quran An-Nisa ayat 11 dan sebagainya. Setelah siswa menerima dari perintah guru itu, maka siswa akan langsung bekerja. Maka tolong kita lihat kolom yang paling kiri ya, yang warna kuning. Aktivitas siswa, kegiatan yang dilakukan siswa setelah ada perintah dari guru atau stimulan dari guru, yaitu secara individu karena ini mengalami, siswa mencari dan menemukan konsep tentang rasio proporsi dan mempraktekkan berdasarkan LKPD dan sumber belajar yang tersedia, buku paket, potongan Al-Quran An-Nisa 11 dan sumber-sumber yang lain. Ketika anak beraktivitas, maka kita lihat kolom yang paling kanan. Maka guru mendampingi, ya, tidak boleh guru ke kantin atau ke ruang guru ya. Guru mendampingi dan memberikan arahan agar siswa harus dan terus bersemangat dalam menggali ilmu tentang rasio proporsi dan dihubungkan dengan pembagian warisan dalam Al-Quran yang ada di sumber belajar. Ini yang dilakukan. Setelah itu, ya, ini tentang potongan ayat ya, artinya siswa tidak usah cari lagi, maka tugas guru menyiapkan ini diberikan kepada siswa bersama dengan LKPD yang ada ya, yaitu An-Nisa ayat 11 ya. Atau mungkin nanti materinya sesuaikan dengan ayatnya. Karena semua ilmu bersumber dari Al-Qur'an sebenarnya ya, gitu ya. Oke, berikutnya adalah kita mencoba untuk meramu RPP pendekatan mikir. Ini bukan baru ya. Hal-hal yang lain sama di sebagai yang kita sebut adalah inti. Kegiatan inti yang warna kuning tadi, nah, itu kita kita salin, kita pindahkan ke inti, yaitu langkah yang pertama, secara individu siswa mencari dan menemukan konsep tentang pengertian rasio, proporsi, mempraktikannya berdasarkan KPD dan sumber belajar yang tersedia, buku paket dan sebagainya. Kalau kita cermati, apakah ini sederhana? Cukup sederhana. Karena RPP yang bagus, RPP yang operasional adalah RPP yang dapat dibaca, dipahami, dan dibuat sendiri oleh gurunya. Itu RPP yang operasional. Dan istilahnya saya sering menyebutkan atau mengingatkan guru-guru, RPP yang bagus adalah RPP yang sedikit kata banyak makna. Jangan sampai RPP-nya panjang katanya tapi maknanya sedikit ya. Kalau bilang nggak bermakna juga ekstrim ya, panjang sedikit. Ini mungkin yang perlu kita renungkan bersama. Ini cuplikan RPP yang kita bangun
untuk mengalami ya. Eh, para penonton teman sekalian, itulah sekilas tentang mengalami ya dalam pendekatan mikir dari prosesnya sampai kepada bagaimana membuat RPP. Namun baru hanya mengalami ya. Kita yakin dan percaya teman-teman penasaran dengan untuk yang lain. Untuk itu agar lebih lengkap silakan nanti jangan lupa tonton pada dan pelajari pada video berikutnya tentang interaksi dan lain sebagainya. Demikianlah yang dapat kita informasikan. Mudah-mudahan video bermanfaat buat semua khususnya kepada guru yang profesional. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, dan semangat. Ya. Ya. Don.